Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali di channel saya, di channel Mandring Apa. Kali ini saya sedang di Puskesmas Majenang 2. Ya. Kemarin saya sudah mencoba membongkar, mengkritisi standar bab 1 akreditasi yang baru. Kali ini saya sedikit ingin membongkar lagi bagaimana bab 2 ya. Kita tahu bahwa kemarin pertemuan saya pertama di Puskesmas Patimuan sudah mencoba untuk membongkar, kemudian mengkritisi apa yang ada di bab 1. Kemarin bab 1 ada 6 standar ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada namanya perencanaan, kemudian tata kelola, kemudian MSDM, kemudian MFK, P3 dan peran dinas kesehatan. Kemarin sudah dibabat habis ya, dan mengeksplorasi kembali tentang bab 1 kemarin sudah di hubungannya dengan standar yang lama. Nah sekarang saya akan menerangkan ya, mencoba bersama-sama dengan Majenang 2 ini bagaimana sih sebetulnya isi bab 2 ya. Bab 2 itu judulnya UKM ya. Dulu itu penggabungan dari bab 4, bab 5 dan bab 6 ya. Kita tahu bab 4 itu adalah UKMBS, upaya kesehatan masyarakat yang berbasis sasaran. Yang kedua adalah KMK UKM, yaitu kepemimpinan manajemen UKM, dan yang ketiga adalah sasaran kinerja UKM. Nah, dulu itu di bab 1, bab 4 dulu itu ada 3 standar: perencanaan, akses, dan evaluasi. Kemudian di bab 5 ada 7 standar ya, dari mulai standar 5.1 mengenai penanggung jawab, 5.2 mengenai perencanaan ya, 5.3 juga tentang monitoring, 5.4 itu ada hak dan kewajiban ya, 5.5 ada mengenai kebijakan prosedur yang ada di UKM sampai di evaluasi, dan 5.6 secara mengenai akuntabilitas kinerja UKM, dan yang 5.7 itu adalah hak dan kewajiban sasaran, dan 6 adalah kinerja. Nah, sekarang kita membahas bab 6, bab UKM yang ada 8 standar. Standar yang pertama adalah perencanaan. Nah, perencanaan di situ ada 3 kriteria kalau nggak salah ya. Ada 3 kriteria. Kemudian di bab 2 ini 2.1 ada 3 kriteria tentang perencanaan. Kemudian 2.12 adalah akses ya, akses perencanaan ya. Akses di situ dulu ini sama dengan bab 412 dan 422 ya. Kemudian 2.2 itu adalah tentang ya akses tadi itu ya. Akses itu terdiri dari ada 2 kriteria. Yang pertama adalah tentang penjadwalan, yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan tentang tujuan, sasaran ya kepada lintas sektor maupun lintas program. Kemudian di 2.3 nanti kita di situ ada namanya ya P2 ya. 2.3 kan P2 ya, tentang koordinasi apa? Di situ hanya ada 2 EP ya, 1 kriteria dan 2 EP, betul nggak? Ya. Kemudian 2.4 juga hanya 1 kriteria ya. 2.4 tentang apa? Pembinaan. Nah, di sini yang penting itu di 2.3 tadi ya, yang penting itu adalah koordinasi lintas program dan lintas sektor. Di sini ada di mana forumnya? Forumnya adanya di Lokmin. Jadi di 2.3 panjenengan harus punya dokumen bukti tentang pelaksanaan koordinasi, yaitu lewat Lokmin Dinsek dan Lokmin Program. Nah, di sini digerakkan memang pergerakan dan pelaksanaan. Kemudian di 2.4 tentang pola
pembinaan yang berjenjang ya. Dulu itu pembinaan yang berjenjang itu di sini ada supervisi ya, ada monitoring dari PJ, dari kampus, PJ dan kepelaksana. Di sini juga cuma satu kriteria, kemudian di bab 2.5 sudah 2.5 itu terkait dengan Bispeka ini ya. Ini cukup banyak EP-nya. Ada sekitar 17 EP ya. Ini ada 6, ada 5. Yang penting di sini nanti adalah tim Bispeka-nya di situ. Ada tim pembina keluarga, tim administrasi dan lain sebagainya. Ini diidentifikasi, kemudian di kriteria berikutnya ada apa namanya? Ke lokasi namanya apa? Pendataan. Booking tindak lanjut dari pendataan di kriteria 1. Kriteria 2 adalah setelah pendataan kemudian ditindaklanjuti di kriteria 2. Kemudian yang ke 253 itu terkait dengan Germas. Nah, Germas itu merupakan kegiatan yang sinergi antara semua program. Hasil identifikasi dari Bispeka daerah mana yang perlu dilakukan. Kemudian 2.6 ini mudah sekali karena bicara mengenai esensial. Pertama adalah promkes, yang kedua adalah keseling, yang ketiga adalah kesehatan ibu, anak ya. Yang keempat adalah gizi dan yang kelima adalah, maka yang terpenting dari itu semua 2.6 itu ada 5 kriteria, ada 25 elemen penilaian. EP-nya sama Mas. EP-nya sama yaitu pertama adalah tercapainya target dari upaya tersebut. Yang kedua ada upaya promotif preventif untuk meningkatkan capaian dari indikator yang ditetapkan. Semua sama. Direncanakan, dimonitoring, dievaluasi. Kemudian di 2.7 tentang UKM pengembangan. Ini penting, silakan bikin UKM pengembangan yang sesuai dengan situasi kondisi kebutuhan di masyarakat sini. Pilih mau UKK, mau apa lansia, terserah silakan, yang penting sesuai ya. Nah, ini di sini juga EP-nya 5 sama dengan 2.6 ya. Cuma di sini di EP pertama itu tentang SK tentang penanggung jawab upaya pengembangan itu sudah ada di bab 1.2. Jadi nggak usah bikin SK tentang struktur organisasi dan penetapan PJ dan pelaksanaan. Nah, di 2.8 ya itu ada 4 kriteria ya, ada 4 kriteria. Pertama adalah mengenai login sendiri ya, digerakkan, disupervisi ya, kemudian ada tindak lanjut dari supervisi dan monitoring. Bab kriteria 1 itu supervisi, kriteria 2 adalah monitoring, kriteria 3 adalah tentang valuasi kinerja, dan kriteria 4 adalah pelaporan dari kinerja UKM. Di 28.4 di situ jelas bahwa UKM itu minimal 2 kali melakukan evaluasi kinerja puskesmas, dan 2.4 sudah menyampaikan tentang pelaporan hasil evaluasi kinerja puskesmas. Saya kira itu sekelumit penjelasan, bukan penjelasan ini ya, mencoba untuk membongkar, menyambungkan dengan EP-EP yang atau standar-standar yang lama di PMK 46 tahun 2015. Jadi bab 2 sekali lagi di UKM itu merupakan penggabungan dari bab 1, bab 2 dan bab 4, bab 5 dan bab 6. Ikuti terus liputan berikutnya di bab 3 nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.